hari. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Kita coba sekali lagi. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Terima kasih.
Jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, dana solidaritas misa pagi ini diintensikan sebagai kolekte khusus untuk kerasulan Kitab Suci Nasional. Marilah kita mendoakan doa menjelang perayaan 60 tahun Paroki Santo Fransiskus de Sales. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa yang Maha Kasih, betapa agung karyamu di tengah kami, umat Paroki Santo Fransiskus de Sales, yang akan merayakan 60 tahun paroki kami. Syukur atas kasih setiamu yang telah membentuk kami menjadi paguyuban umat beriman, yang berkembang dalam iman dan kasih melalui semangat Sin Unum. Syukur juga atas para gembala, para penggerak umat, dan setiap orang beriman yang telah berjasa mendampingi kami. Semoga kami semua semakin teguh dalam iman, tekun dalam persekutuan, dan giat dalam pelayanan. Berkatilah seluruh persiapan dalam rangka menyongsong perayaan puncak 60 tahun, sehingga dapat terselenggara dengan baik melalui kerjasama dan keterlibatan berbagai pihak. Jauhkanlah setiap rintangan agar kami dapat berkembang menjadi gereja yang bersatu, terbuka, dan memasyarakat sebagaimana diteladankan oleh Santo Fransiskus de Sales, pelindung paroki kami. Bapa, terpujilah namamu yang mulia, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara, perayaan Ekaristi hari Minggu biasa pekan ke-22 hari Minggu Kitab Suci Nasional pagi ini akan dipimpin oleh Romo Yosef Sutrisno Amirullah SCY, Kor dari OMK San Frades, tata laksana dari lingkungan Teresia. Marilah kita mempersiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus pagi ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Umat dipersilahkan berdiri. Bertepuk tangan
Ibu Bapak Saudara-saudari, intensi misa kita pada pagi hari ini, ucapan syukur bersama keluarga Febrianto Situmeang. Mengucap syukur atas ulang tahun pertama Emika Gabriela Situmeang. Semoga selalu sehat, panjang umur, serta tumbuh berkembang senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus. Mendoakan arwah bersama keluarga Yanto Taslim, mendoakan arwah Ibu Natalia Farida, 40 hari dipanggil Tuhan, bersama anak-anak, cucu, Lintang sekeluarga, Gisela sekeluarga mengenang Ibu Mama Uti tercinta, Gesri Wulan, Setiawati 1 tahun dipanggil Tuhan, Antonius William 1 tahun dipanggil Tuhan, Bapak Mbah Kakung Untung Suparno Putra 20 tahun dipanggil Tuhan, Bapak Yulianus Haryadi Joko Nugroho 18 tahun dipanggil Tuhan, Lois Alvin Indrianto 4 tahun dipanggil Tuhan. Bersama keluarga Leonardus Anwar Salim mendoakan Edi Suryanto Salim 36 tahun dipanggil Tuhan, Nidawati Suparmin Libdawati Tansil Arnordus Bonifacius Salim. Semoga kerahiman Tuhan, karena kerahiman Tuhan saudara-saudari kita ini memperoleh kebahagiaan kekal dan terang kemuliaan Bapa di surga dan menjadi pendoa bagi kita semua. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Ibu Bapak, saudara-saudari, anak-anak remaja, kaum muda, suster, selamat pagi. Dalam konteks hidup bersama, aturan atau norma ada untuk menjaga segi-segi kehidupan bersama. Tatanan itu hanya menjadi kata-kata kosong ketika tidak disertai dengan tindakan yang tepat. Demikian pula aturan-aturan agama. Aturan-aturan agama bukan untuk dipuja, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan yang konkret. Aturan dan tindakan konkret adalah dua hal yang harus berjalan bersama, yang satu mendasari yang lainnya. Itulah sabda Tuhan yang akan kita dengar nanti, menunjukkan kepada kita agar kita semua boleh bertumbuh, berkembang dalam iman, terutama dalam bulan September ini adalah bulan Kitab Suci Nasional. Kita diajak bersama Nabi Nahum dan Nabi Habakuk untuk menghayati apa yang kita inginkan sebagai jalan menuju keselamatan. Marilah kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
ya Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami mengurungkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Engkau yang menebus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menebus dosa-dosa dunia, marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menyatakan perintah yang baru, yaitu cinta kasih kepadamu dan kepada sesama. Kami mohon berilah kami kekuatan untuk menjadi pelaksana-pelaksana perintah itu dengan setia, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Ulangan. Di padang gurun, seberang sungai Yordan, Musa berkata kepada bangsanya, "Hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi
apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaan dan akal budimu di mata bangsa-bangsa. Begitu mendengar segala ketetapan ini, mereka akan berkata, "Memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat padanya, seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita berseru kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil, seperti seluruh hukum yang kubentangkan kepadamu pada hari ini?" Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Orang yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah? Orang yang tidak berbuat jahat terhadap teman, yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang-orang tercela, tetapi menjunjung tinggi orang-orang yang takwa, yang berpegang sumpah walaupun rugi. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Orang yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Pembacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudaraku yang terkasih, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan pertukaran.
atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya pada tingkat yang tertentu kita menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ibadah sejati dan tak bercela di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemari oleh dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Atas kehendaknya sendiri, Bapa telah menjadikan kita berkat firman kebenaran, supaya kita menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Tepatlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Seperti ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya tetap jauh dari aku.
percuma mereka beribadah kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Hai kamu semua, dengarkanlah aku dan perhatikanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan dia. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, perbuatan tidak senonoh, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu Bapak, saudara dan saudari, anak-anak terkasih, suster, sekali lagi selamat pagi. Kita membuka bulan kitab suci pada hari ini. Romo sedikit ingin menjelaskan apa itu vandel atau apa ya yang ada di depan. Menurut Romo, kenapa ini dipasang? Pasti supaya kita semua tahu, supaya kita semua mengerti, karena ini adalah tanda yang punya makna tertentu yang dimaksudkan untuk mengarahkan kita agar kita bisa menjalani bulan kitab suci dengan baik. Enggak tahu Romo ini semua kelihatan tidak ya? Kalau di sini pasti enggak kelihatan, orang adabnya ke sana. Barangkali dari Mulmed bisa mensorot itu sehingga bisa kelihatan. Bisakah? Ko Sulaiman sedang berusaha supaya bisa dilihat. Baik, sambil menunggu, Bapak Ibu yang sudah melihat, di sana ada gambar perahu ya, betul ya? Ada gambar perahu dengan tiang layar. Layarnya ada gambar apa itu? Timbangan itu ya, simbol keadilan itu ya. Kemudian ada matahari di situ ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, pertama-tama kita mau melihat namanya perahu, biasanya sering digambarkan kita itu sebagai gereja yang sedang berlayar, yang sedang menuju kepada keselamatan. Nah, namun demikian di situ ada digambarkan tiang. Tiangnya agak doyong itu miring ya. Karena apa? Karena rapuh ya. Itulah yang melambangkan situasi kehidupan manusia yang seringkali mengalami banyak kerapuhan, mengalami banyak kesusahan dan penderitaan. Nah, dalam kondisi itu kita semua yakin bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu Maha Pencipta dan juga mengarahkan semuanya, menciptakan semuanya baik. Tapi ketika kita mengalami penderitaan yang bertubi-tubi, yang berturut-turut, yang tak berkesudahan, pasti muncul pertanyaan, di mana Tuhan? Apakah Tuhan tidak terlibat? Apakah Tuhan sengaja membuat itu? Maka muncul pikiran Tuhan tidak adil. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, begitu pergulatan hidup kita manusia.
Sementara layarnya itu dengan simbol keadilan itu tidak lain juga sebetulnya menggambarkan apa yang menjadi pengharapan kita sebagai manusia, yaitu kehidupan yang aman, damai, kehidupan yang sejahtera. Dan di situ juga melambangkan sebetulnya memang Tuhan itu adil. Tuhan menciptakan kita sebagai manusia tanpa jasa-jasa kita, tanpa permintaan kita. Tapi Tuhan menciptakan kita, dan mengapa Dia menciptakan kita dengan baik adanya, bahkan menurut citra dan gambarnya sendiri, karena Tuhan itu baik. Dan Tuhan menciptakan seluruh alam semesta ini dengan sangat rapi, dengan sangat bagus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, maka sebetulnya Tuhan juga yang menciptakan itu juga menjadi, katakanlah, angin, arah yang mendorong kita untuk juga menciptakan kedamaian dan keadilan itu. Maka sebetulnya bukan Allah yang tidak adil, kita yang seringkali bersikap tidak adil sehingga banyak sekali penderitaan yang terjadi di dunia ini. Mulai dari manusia yang pertama tentu saja, dilanjutkan dengan Kain dan Habil. Lihatlah bahwa Kain dan Habil, Kain membunuh adiknya. Apakah Habil itu salah? Tidak, tapi karena Kain itu iri hati, Kain itu serakah dan lain sebagainya. Manusia tidak adil, maka sebetulnya memang banyak penderitaan bukan karena Allah tidak perhatian atau tidak hadir, tetapi karena manusia sendiri yang seringkali tidak adil. Allah itu Maha Baik, seperti digambarkan dalam gambar itu seperti matahari. Allah adil, menyinari semua orang, yang jahat, yang baik, dan seluruhnya. Tuhan itu baik, Tuhan itu adil. Tetapi tadi, bahwa manusia seringkali tidak adil. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, selama bulan Kitab Suci kita diundang untuk berefleksi bersama dengan Nabi Nahum dan Habakuk, untuk kita belajar apakah sungguh kita ini adil di hadapan Tuhan, apakah Tuhan yang tidak adil. Kita semua diharapkan untuk belajar mengenal kembali Allah dalam kehidupan kita melalui sabda Tuhan yang ditulis oleh Nabi Habakuk dan Nabi Nahum itu. Maka nanti ada 4 pertemuan di dalam bulan Kitab Suci ini. Pertemuan yang pertama itu kita diundang untuk merefleksikan bahwa Allah itu menjadi dasar pengharapan dalam kesulitan kita. Juga pertemuan kedua, Allah itu adalah memulihkan kemuliaan manusia. Kita masih ingat mungkin Nabi Ayub, ya, itu juga menderita, banyak menderita. Tetapi kemuliaannya, martabatnya sebagai manusia dipulihkan. Tentu dengan syarat bahwa orang dengan tekun dan setia seperti yang dinasihatkan Musa dalam bacaan yang pertama itu, supaya bangsa Israel sebelum memasuki tanah terjanji, mereka sungguh-sungguh mengucapkan kesiapsediaan mereka untuk melaksanakan semua tatanan, peraturan yang ditetapkan, ketetapan-ketetapan yang diberikan Allah kepada mereka, yang kita tahu itu adalah 10 perintah Allah. Dan ada syarat juga, mereka tidak boleh mengurangi atau menambahinya. Itulah yang menjadi penting bagi kita, karena bahayanya memang ada di situ. Kita seringkali menambahi dan mengurangi, atau dengan kata lain kita menafsirkan sendiri apa yang sudah ditandakan dan disaranakan Tuhan agar kita mendapatkan keselamatan itu. Semisal contoh, kita tiap hari itu kalau naik motor, mobil, itu kita bertemu dengan yang namanya traffic light, ya, lampu lalu lintas. Warnanya apa Bapak Ibu? Yang hijau dia mana? Di atas, ya.
Yang kuning di tengah dan yang merah di bawah. Nah, sekarang kenapa yang kuning itu ada di tengah? Siapa yang artinya apa itu? Yang kuning itu artinya apa? Siap-siap. Ya. Jadi yang pertama itu kalau kita dulu ikut ujian SIM ya, itu yang kuning itu artinya hati-hati ya, siap-siap berhenti dan siap-siap berjalan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, itu artinya itu menjaga supaya apa? Supaya lalu lintasnya itu lancar, tidak ada kecelakaan. Tapi apa yang sering terjadi? Minimal kalau kadang kita melihat ya seringkali tidak peduli dengan pedoman itu. Mereka menafsirkan sendiri. Kalau dari hijau ya, kemudian kuning, apa yang biasanya orang katakan atau dalam hati atau dalam pikiran katakan? Mumpung belum merah. Jadi tidak sesuai dengan maknanya dan juga penerapannya. Itulah yang bahayanya. Nah, sama juga dengan bisa juga tentang sabda Tuhan atau perintah peraturan itu sebenarnya adalah tanda dan sarana bagi kita untuk keselamatan. Tapi yang seringkali kita menafsirkan sendiri atau memaknainya sendiri. Sudah jelas di dalam Injil dikatakan berapa kali harus mengampuni? 70 kali 70 kali itu 7 kali. Ya, tapi kita kan meredusirnya ya. Kalau 3 kali itu sudah maksimal, ya kan? Sudah itu selesai. Dan itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi keberadaan Tuhan yang Maha Pengampun itu. Tuhan yang Maha Kasih itu kepada manusia. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, Allah adalah pemulih atau memulihkan kemuliaan manusia. Tapi ada syaratnya memang bahwa kita semua harus belajar setia, hidup dengan benar. Maka pertemuan yang keempat nanti manusia itu dituntun supaya manusia hidup dalam kebenaran, supaya tidak dihukum, dan juga pada akhirnya pertemuan yang keempat kita semua diajak bersukacita dan bergembira karena memang Allah itu sungguh adil, sungguh baik kepada kita. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, juga di dalam Injil yang kita dengar hari ini panjang, cukup panjang, tapi kita bisa mengerti bahwa aturan yang disampaikan oleh Tuhan harus lebih dikedepankan daripada aturan-aturan yang mungkin diwariskan kepada kita dari leluhur dan lain sebagainya. Terlebih lagi, apa yang menjadi aturan dan ketetapan itu tidak boleh bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Kalau aturan dan ketetapan yang dibuat bertentangan dengan hukum yang diberikan oleh Tuhan, maka sebetulnya itu memang juga tidak boleh kita mengikutinya begitu saja. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, semoga dalam masa bulan Kitab Suci Nasional ini, apa yang menjadi unek-unek kita berhadapan dengan kesusahan dan penderitaan, berhadapan juga dengan aturan, ketetapan-ketetapan, kita semua bertumbuh dalam iman, bahwa semuanya itu Tuhan adakan untuk menjaga, melindungi dan mengarahkan kita, agar kita semua dapat beroleh keselamatan. Tuhan memberkati kita. Amin.
Ibu bapak saudara-saudari anak-anak terkasih, marilah kita membaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Ibu bapak saudara-saudari, Kristus mengajak kita untuk lebih setia kepada perintah Allah demi keselamatan kita. Marilah kita panjatkan doa kita kepada Allah Bapa dengan pengantaran Yesus Kristus, Putranya yang terkasih. Bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam, ya Bapa, dampingilah Bapa Suci, para uskup dan para imam, agar dalam membimbing umat lebih didorong oleh cinta kasih daripada oleh hukum secara harfiah. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat kita, ya Bapa, bimbinglah masyarakat kami agar selalu menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan. Berdasarkan cinta kasih, marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang merasa tersisih di sekitar kita, ya Bapa, tinggallah di dalam diri orang-orang yang merasa tersisih di antara kami, sehingga mereka kembali bersemangat untuk bersatu dan berkarya bersama kami dalam mewartakan sabda-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua di sini, ya Bapa, buatlah kami selalu terbuka terhadap sesama kami, khususnya bagi mereka yang miskin dan tersingkir. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk anak kami, Emika Gabriela Situmeang, yang merayakan ulang tahunnya yang pertama. Tuhan, terima kasih atas rahmat kehidupan yang Engkau berikan kepadanya. Dan kami mohon, anugerahilah dia senantiasa dengan kesehatan yang baik. Anugerahilah dia dengan kecerdasan, anugerahilah dia dengan kebaikan-kebaikan yang dia butuhkan, sehingga ia bisa bertumbuh berkembang sebagai anak-Mu dan membanggakan keluarga dan gereja. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mendoakan saudara-saudari kami yang sudah mendahului kami, Ibu Mbak Uti tercinta G. Sri Wulan Setiawati, Bapak Antonius William, Bapak Untung Suparno Putra, Bapak Yulianus Haryadi Joko Nugroho, Saudara Luis Alvin Indrianto, dan juga Bapak Edi Suryanto Salim, Ibu Nedawati, Bapak Suparmin, Ibdawati Tansil, dan Saudara Nudus Bonifasius Salim. Bapa yang Maha Baik, ampunilah segala dosa mereka, perkenankanlah mereka beristirahat dalam damai-Mu karena belas kasih dan kerahiman-Mu, dan bantulah agar mereka juga boleh menjadi pendoa bagi kami semuanya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau selalu menepati janji-Mu, kebaikan-Mu jauh lebih agung daripada yang kami perkirakan. Berilah kami kekuatan agar kami dapat hidup makin mirip dengan teladan Yesus Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami,
sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Berdoalah Ibu Bapa, saudara-saudari, anak-anak, para suster, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga roti dan anggur yang kami persembahkan kepadamu ini, Kau jadikan sebagai sarana untuk menghidupkan kami dalam cinta kasih dan keadilan, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati
kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami, sama seperti Engkau mengasihi putra-Mu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah berhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Damai Kristus. Ibu bapa saudara-saudari, anak-anak remaja kaum muda, para suster, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh darah Kristus.
Ibu bapak, saudara-saudari, kita doakan keluarga kita masing-masing. Allah Bapa Maha Kasih, Engkau menciptakan manusia dan menghimpunnya menjadi keluarga dalam ikatan cinta kasih sejati. Kami bersyukur kepadamu atas keluarga yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Kami mohon kepadamu supaya semakin menguatkan ikatan kami sebagai keluarga, agar kami menjadi keluarga yang bersehati dan saling mendukung satu sama lain dalam iman, harapan, dan kasih. Kami mohon rahmat-Mu agar kami senantiasa mampu merajut hubungan yang erat dalam doa, agar rumah kami menjadi tempat di mana kami bisa berkumpul untuk menemukan kehadiran-Mu dan menyampaikan segala pujian, rasa syukur, kebutuhan, dan kekhawatiran kami kepadamu. Sebab ketika keluarga berdoa bersama, akan tetap bersama. Semoga kasih-Mu yang nyata dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang juga berkenan hadir di tengah keluarga, membuat kami keluarga semakin bersemangat dalam menghidupi kasih-Mu dengan saling memberikan teladan hidup yang baik, setia, mau berkorban, dan murah hati, supaya keluarga kami sungguh menjadi gereja rumah tangga yang mampu mencerminkan kasih-Mu di dunia ini. Hal ini kami aturkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Bunda Maria, lindungilah keluarga kami dengan mantel keibuan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Kau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ya Allah, semoga sakramen cinta kasih yang telah kami terima menguatkan kami untuk menjadi pelaksana sabda-Mu. Jauhkanlah kami dari segala kelaliman terhadap sesama, dan semoga kami makin berkembang dalam semangat cinta kasih dan pelayanan sebagai dikehendaki oleh Putra-Mu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Berita perkawinan. Akan menikah secara Katolik pasangan Michael Wen, putra dari Bapak Husin Bustomi dan Ibu Eni dari Jalan AKBP C. Agus Ilir Timur 3 dengan Aurelia Vivi Oktaviani, putri dari Bapak Boy Chong Min dan Ibu Rina, warga lingkungan Benediktus. Rencana pemberkatan tanggal 7 September di Gereja San Frades. Pasangan Wendy Tenario, putra dari Bapak Teguh Prajasa dan Ibu Pang Hoi Meng, tinggal di Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat, dengan Aurelia Utari Maitri Dasari, putri dari almarhum Bapak Bambang Suhendra dan Ibu Kani Chandra,
warga lingkungan Teresia. Rencana pemberkatan tanggal 21 September di Taman Doa Our Lady of Akita, PIK 1, Tangerang, Banten, Paroki Regina Coeli. Pasangan Riko Karyadi, putra dari Bapak Efran dan Ibu Tina, tinggal di Grand Garden, Palembang, dengan Teresa Desi Intan Kusuma, putri dari almarhum Bapak Valentinus Kue Kim Ho dan Ibu Lucia Tristina, warga lingkungan Agustinus. Rencana pemberkatan tanggal 29 September di Gereja San Frades. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Pasangan Dominikus Aprilianto Setiadi, putra dari Bapak Agustinus Rudi Setiawan, dan Ibu Yosefin Marlia Ningsih dari Paroki Santo Petrus Palembang, dengan Maria Juli Oktaviani, putri dari Bapak Jainuri dan Ibu Eliani Elizabeth Helni, warga lingkungan Yohanes Pemandi. Rencana pemberkatan tanggal 8 September 2024 di Gereja Santo Petrus Palembang. Pasangan Theodorus Prawira, putra dari Bapak Yakobus Effendi Lai dan Ibu Lucia Cia, warga lingkungan Yohanes Pemandi, dengan Tasya Veronica, putri dari Bapak Herli dan Ibu Tini, dan lingkungan Santo Fransiskus Asisi, Paroki Santo Yosef, Palembang. Rencana pemberkatan tanggal 15 September di Gereja San Frades. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut di atas, wajib melapor kepada pastor paroki. 2. Misa Jumat pertama di gereja dilaksanakan pada tanggal 6 September pukul 6 sore, dilanjutkan dengan adorasi. 3. Giat Wanita Katolik RI DPC San Frades. Wanita Katolik RI DPC San Frades bekerjasama dengan Rumah Sakit Caritas akan mengadakan seminar kesehatan dengan tema pencegahan dan penanggulangan kanker serviks pada hari Minggu tanggal 8 September di Balai Paroki, mulai pukul 9:30, dengan pembicara Dr. Monica Amalia Susanti, SPOGK. Para ibu diundang untuk mengikuti kegiatan ini, PIC, Ibu Indarti, dan Ibu Lena Gabriel. 4. Seminar keluarga dan rekoleksi penyembuhan. Panitia HUT 60 tahun paroki menyelenggarakan seminar keluarga dan rekoleksi penyembuhan pada tanggal 12 dan 13 Oktober di gereja. Rekoleksi ini diharapkan dapat membantu pribadi untuk menemukan, mengolah, menerima, dan menyembuhkan pengalaman luka di masa lalu yang menghalangi kebebasan untuk tumbuh dan berkembang. PIC, Michael dan Sophia. 5. Penerimaan dana berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Selamat pagi. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, marilah kita bangkit berdiri, kita akhiri perayaan kita ini dengan mohon berkat Tuhan, agar kita senantiasa dimampukan untuk lebih memahami ketetapan-ketetapan dan peraturan Tuhan, dan dapat mewujudkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, anak-anak, suster, buder,
bersama semua anggota keluarga senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah pergi, Ekaristi kita sudah selesai. Syukur pada Allah.